Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di Eklesia News. Di Eklesia News kali ini, saya Babam akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang jam 7:30 malam di akun Facebook dan YouTube channel GPD Eklesia Gorontalo. Untuk pelayan ibadah raya di minggu ini, kegiatan doa dan puasa dilaksanakan pada hari Jumat jam 12 siang bertempat di aula. Untuk latihan pelayan ibadah raya akan diadakan pada hari Sabtu jam 6:30 malam yang bertempat di gereja. Dan pada hari Minggu, kita berjumpa kembali di ibadah raya yang akan dilaksanakan jam 10 pagi yang bertempat di gereja. Piket minggu ini oleh Rayon Horeb. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka, dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook GPD Eklesia Gorontalo dan channel YouTube Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook dan subscribe channel YouTube GPD Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPDI Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, mencuci tangan menggunakan sabun. Pengecekan suhu tubuh. Penggunaan masker. Membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. GPD Eklesia Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat dan simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian Eklesia News edisi minggu ini. Nantikan Eklesia News edisi berikutnya. Saya Babam dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga iman dan imun. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, kita ketemu kembali dalam acara 2 menit saja pada hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2021. Beberapa minggu ke belakang kami tidak sempat secara live dalam siaran kami karena ada berbagai macam kesibukan. Dan malam hari ini tentunya kita perlu bersyukur kepada Tuhan, kita bisa sehat, kita kuat sampai malam hari ini kita ada. Sebagai orang yang beriman tentunya dalam seluruh aktivitas kita setiap hari itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan sampai kita bisa ada sampai yang malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang satu tema yang cukup menarik, yaitu melangkah untuk hari esok. Kita nggak bisa melangkah, kita nggak bisa ada di hari esok, kita nggak bisa menggapai sesuatu yang kita cita-citakan. Kita nggak bisa menerima sesuatu yang kita dambakan atau impikan tanpa kita melangkah. Artinya segala sesuatu yang ada di depan kita bisa raih ketika engkau harus atau kita berani melangkah. Sekalipun kita tidak bisa menerka-nerka apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita dapatkan, tetapi minimal kita harus bertindak. Nah, kata bertindak artinya kita harus melangkah. Melangkah untuk hari esok. Artinya hari esok ada harapan kalau engkau mau untuk bertindak. Kira-kira begitu? Ya, benar. Ya, Dewi, Ibu Dewi, bisa? Ya. Kita sepakat itu ya? Ya. Oke, malam hari ini di Studio 3 GPD Eklesia Kota Gorontalo kita kedatangan tamu atau narasumber yang akan berbicara panjang lebar tentang bagaimana hari esok yang harus kita raih, kita gapai, tetapi tentunya dengan sebuah langkah pasti yang harus kita ambil. Sebelah kiri saya Ibu Dewi. Selamat malam Ibu Dewi. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik, Baik. puji Tuhan. Di depan saya ada Ibu Dewi. Iya, apa kabar Ibu Dewi? Kekasih Dewi, apa kabar? Baik juga. Salah ya? Iya. Oh. Ketuker. Maaf pemirsa, ini ketika saya bilang Dewi, kok yang di depan saya kok malah senyum-senyum, saya salah. Ya kan, mohon maaf nih. Di depan saya Debbie.
Iya kan? Iya. Nah di sebelah kiri saya Dewi. Kok namanya mirip ya kan? Wajahnya juga mirip. Ini kakak adik apa mama atau gimana nih? Dari Ibu Dewi sendiri gimana? Mama. Oh mama, ini anak ya? Iya. Anak yang tertua. Ya, tertua. Nah gimana kabar Debbie? Ya, baik luar biasa. Baik luar biasa. Tolong berikan saya 1-2 kalimat tentang hari esok. Apa tentang engkau bisa katakan tentang hari esok? Mungkin bisa mengulangi apa yang saya katakan tadi, silakan. Selalu ada harapan. Bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. Wow, tentunya harus Melangkah. melangkah. Ibu Dewi ketika dengar hari esok apa yang ada di pikiran Ibu Dewi? Iya, kita melangkah dengan iman bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Melangkah dengan iman bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Wah, mari pemirsa kita beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan dong, iya kan? Oke, melangkah untuk hari esok bisa nggak menjadi sebuah moto bagi Debbie sendiri? Iya. Berdasarkan pengalaman yang ada, dulu saya sempat 2 tahun nganggur. Terus justru di saat COVID itu saya justru dapat pekerjaan. Di saat COVID terus Iya. dapat pekerjaan terus? Justru dapat pekerjaan terus beberapa bulan kerja. Nah, perusahaan tersebut mengalami masalah. Nah, di situ saya bingung, tapi saya berusaha terus berharap sama Tuhan gitu. Tuhan, bagaimana ini jalannya? Ya kan? Akhirnya saya dapat tawaran untuk kerja di luar daerah yang sangat jauh dan sangat di pedalaman. Dan selama ini saya kan belum pernah jauh dari orang tua gitu. Tetapi ya itu lagi, walaupun saya sempat ada beberapa kekhawatiran, tetapi saya berharap dan saya pikir saya harus berani melangkah. Gitu. Dengan catatan ya Tuhan kan selalu menyertai. Wah, seperti gitu. itu. Jadi saya berani. Gitu. Berani untuk melangkah ya di satu daerah yang terpencil ya. Iya. Sebelum kembali ke kota Gorontalo lagi ya. Betul sekali. Ibu Dewi sendiri bisa jadikan moto dalam diri Ibu Dewi tentang untuk soal melangkah, melangkah untuk hari esok. Bisa? Ya. Kalau buat saya itu memang suatu yang yang luar biasa. Ini berkat Tuhan, saya merasa di dalam hidup saya mungkin saat ini saya harus melangkah lebih lagi. Di saat Tuhan memberikan kesempatan pada saya di umur saya yang sudah lanjut ya, sudah tidak muda lagi. Saya merasa ini kesempatan yang Tuhan memang kasih buat saya. Kenapa saya tidak menggunakan ini dengan baik? Jadi saya berusaha melangkah apapun kendalanya, karena saya berpikir mungkin saya tidak ada pengalaman, mungkin saya hanya seorang ibu rumah tangga, tapi bersama Tuhan kita melangkah dengan pasti ke depannya. Ya. Nah tentunya melangkah untuk hari esok tentunya ada dituntut kepada kita ada sebuah atau ada satu keterampilan yang harus kita miliki, ya kan? Atau ada menjadi ciri khas kita ya, apa yang harus kita lakukan tentunya. Ya, gimana Debbie? Keterampilan apa yang Debbie punyai selama ini? Sebelum kita masuk tentang apa yang harus kita bahas, ini kan masih pendahuluan. Kira-kira keterampilan apa yang Debbie rasa selama ini yang Tuhan sudah kasih? Keterampilan yang mendasar saja seperti belajar memanajemen suatu data ataupun keuangan seperti itu. Seperti itu ya. Ibu Dewi sendiri sebagai ibu rumah tangga juga ada keterampilan secara khusus mungkin di bidang masak-memasak atau gimana Ibu Dewi? Iya, kebetulan saya merasa ada pernah beberapa pengalaman ya buka rumah makan atau seperti itu. Jadi pekerjaan yang saat ini saya geluti juga masih ada berhubungan seperti itu. Dan yang pasti ya saya memang betul-betul mengandalkan Tuhan untuk hal ini, karena saya merasa sepertinya saya tuh seperti dari nol begitu. Walaupun ada pengalaman sedikit, tapi untuk hal-hal yang lain, karena di bidang ini saya begitu banyak diberikan kesempatan untuk lebih banyak lagi terjun di hal-hal yang lain. Selain masak-memasak, ya, terutama manajemen, memimpin seperti itu. Gitu ya. Nah, kita akan bicara sedikit lagi tentang apa yang harus kita bahas, tetapi di pendahuluan ini saya
mau bertanya kepada Debbie bahwa melangkah untuk hari esok, kalau kita kaitkan dengan masa pandemi atau COVID-19, Debbie sendiri merasa gimana dengan kondisi sekarang nih? Memang harus kita berani untuk melangkah. Iya, memang awalnya tuh sempat susah gitu. Menurut saya susah gitu. Tidak mungkin gitu. Tapi ya nyatanya ya apa yang saya minta itu Tuhan berikan, Tuhan kasih jalan. Tuhan kasih. Artinya langkah yang kita ambil ini atau pekerjaan yang kita dapat sekarang itu bagian daripada pemberian Tuhan kepada Debbie sendiri. Iya. Bisa Ibu Debbie bisa juga iya kan? Atau bisa tambahkan dari apa yang Debbie katakan? Iya, sama seperti itu. Maksudnya, iyalah kita selagi ada kesempatan, selagi kita ada kemauan juga dan ada izin dari Tuhan ya, ada kesempatan itu ya. Kita ambil ya. Kita ambil. Oke. Ya. Nah, pemirsa, langkah apa yang mereka ambil untuk hari esok? Sikap apa yang mereka ambil untuk hari esok? Itu hal yang tidak mudah, itu hal yang cukup sulit. Tetapi di tengah orang lain kehilangan pekerjaan, di tengah orang lain kehilangan atau apa yang mereka cita-citakan mereka nggak dapat, kedua kekasih ini, mama dan anak, justru mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang yang memimpin manajemen satu perusahaan peternakan ayam, ya kan, ayam kampung. Nah, bukan hanya di situ saja, tetapi selain mereka juga dipercayakan untuk mengawasi satu perusahaan ini oleh pimpinan perusahaan, mereka juga diizinkan untuk memproduksi ayam kampung itu. Ini kan sesuatu yang tidak mudah. Coba pemirsa yang nonton bersama dengan saya malam hari ini katakan, oh betul juga. Iya kan? Mama dan anak dipercayakan untuk memproduksi, memasarkan. Jadi memproduksi dan pemasaran diserahkan semua kepada mereka. Inilah pemberian Tuhan dan langkah inilah pekerjaan mereka ambil. Ini sebuah langkah dan mereka lakukan itu untuk hari esok. Artinya kalau Tuhan kasih ke kita, seperti dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 berkata bahwa Tuhan menyediakan kepada kita hari esok yang penuh harapan. Yang penting kita harus berani untuk melangkah. Wah. Setuju? Iya, setuju. Ya, setuju. Atau ada bisa menambah kalimat itu? Ada? Enggak ada. Oke. Mari kita melihat, pemirsa, apa sih atau di mana tempat mereka bekerja. Kita mulai dengan foto-foto. Ada pembibitan ya. Itu pembibitan ayam, apa namanya tuh pembibitan? Bibit ayam DOC. Bibit ayam? Bibit ayam yang diserahkan ke peternak-peternak. Oh. Jadi kita menetaskan telur-telur dengan mesinnya. Menetaskan telur lalu disuplai ke peternak. Itu bibitnya atau udah bentuk ayam besar? Enggak, bibit. Oh, bibit ya. Oke, kita lihat foto-foto berikut ini. Oh, belum. Ini udah jadi nih. Mana bibitnya? Yang kecil-kecil. Gitu. Coba cari yang kecil-kecil. Bukan. Nah, ini dia. Ini bisa jelaskan nih, ini berapa ribu ekor nih ayam kampung ini? Ini sebenarnya hanya sebagian kecil di peternak ya. Itu mungkin sekitar 2.000. 2.000. Sekali produksi 2.000. Sekali pembibitan atau gimana? Kalau pembibitan kita dalam 1 bulan itu 200.000. 200.000 di Provinsi Gorontalo? Iya. Wah, 200.000. Ini terus? Ya, dan mungkin Februari kita bisa mencapai 400.000. 400.000. Ya. Itu sebentar, kita belum masuk kepada pemasaran ya. Jadi dari usia kira-kira usia berapa nih Ibu Dewi? Itu mungkin sekitar belum sampai 2 bulan. Belum sampai 2 bulan. Belum sampai 2 bulan. Itu sekali panen dari hari pertama sampai bulan keberapa kalau panennya? Dia sekitar 60 hari. 60 hari sampai ya. 45 hari sih. 45 hari ya. 45 hari. Ini paling baru 25 hari ini. Ini kurang lebih 25 hari ya. Ini makanannya sama-sama. Ada kan ayam apa namanya? Ayam potong itu loh, ayam pedaging. Iya, ayam pedaging. Cara pemeliharaan untuk membesarkan sama nggak? Beda. Kalau ayam kampung ya mereka lepas seperti ini. Kalau ayam pedaging mereka pakai kandang baterai, dibilangnya kandang baterai yang bertingkat begitu. Bertingkat ya.
gitu ya. Yang jelas dong rasanya beda ya Iya. kan, ayam pedaging sama ayam kampung kan beda. Beda, Dia nggak ada lemak. Nggak ada lemaknya. Iya. Wah, seperti itu ya. Jadi tentunya kan yang memberi makan, memberi minum, menyediakan makanan ayam ini tentunya bukan ya Ibu Dewi sama Dewi ya, bukan Iya, ya, ada tentunya orang Iya. ya. Pemirsa, kalau Bapak pemirsa sedang nonton bersama dengan kami malam hari ini bisa melihat bagaimana jumlah ayam dari pembibitan sampai kepada mereka akan supply kepada orang-orang yang membeli itu di tahun ini bisa mencapai berapa? 4? Bukan, dia per bulannya kurang lebih 200.000 ekor bibit, dan mulai Februari kita bisa mencapai 400.000. Februari tahun depan? Ya. Wah, luar biasa. 400.000 pemirsa. Coba kita lihat lagi. Ada? Nah, ini usia berapa nih? Ibu Debbie coba. Usia berapa nih Debbie? Ini usia 1 sampai 3 hari. 1 sampai 3 hari. Ya kan? Ributnya minta ampun nih kan? Iya. Ribut. Ini berapa ratus ekor nih Ibu Dewi? Itu sekitar 200-300 ekor itu. Jadi kita pelihara mereka per kotak seperti ini, per usia mereka, Iya. lalu dipindahkan apa? Iya. Sampai usia berapa bulan mereka disuplai kepada atau kita pasarkan, berapa bulan mereka ada di kandang seperti ini, di kotak-kotak seperti ini? 7 hari sih. 7 hari. 7 hari usia? Usia 7 hari. Usia 7 hari di kotak seperti ini. Iya. Lalu dipindahkan lagi. Iya, di usia 21 hari, lalu nanti dilepas seperti yang tadi itu. Oh gitu ya. Walaupun jumlahnya ribuan. Iya, Enggak bertengkar ya? ada yang bertengkar? ada. nggak? Kalau terlambat diberi makan, itu mereka bisa bertengkar. Bertengkar ya, seperti itu. Wah, luar biasa. Oke, kita lihat foto-foto berikut lagi. Nah, ini sama ya usianya ya. Iya, ini mungkin sudah 7 hari. 7 hari. Oke, lanjut. Wah. Kita masuk kepada yang 1 ekor tadi sebelum digoreng. Ada, coba lihat yang mana. Nah, ini usia berapa hari atau berapa bulan? Ini 45 hari. 45 hari ya. Bisa dikatakan pada pemirsa dia bisa berapa kilo? Hidupnya 8 sampai 9 ons. Tidak mencapai. Ada sih yang 1 kilo ada. Ada yang 1 kilo ya. Tapi rata-ratanya 8-9 gitu ons. ya. 8 sampai 9 ons. ons ya. Ini. Lalu kalau kita kita potong-potong, nah muncullah tadi yang digoreng tadi, coba. Silakan kru kami. Oke, yang digoreng tadi, yang digoreng. Yang pertama. Nah, berarti 1 ekor bisa ceritakan? Iya, jadi 1 ekor ini dibelah 4, lalu diungkep. Oh, namanya ini ungkep ya? Iya. Ini khas Jawa ini. Khas Jawa. Yang masak juga orang Jawa, Yang jadi masak pasti juga. dijamin rasanya. Wah, gitu ya. Lalu coba tadi ada yang di piring yang ada apa namanya tuh, yang ada timunnya. Nah, ini 1, udah 2 ini ya, 2 potong ya. 2 potong. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Ini juga Iya. produksinya seperti ini ya. Iya. Produknya seperti ini ya. Iya. Oke, terus. Nah, ini enak sekali nih. Berarti apa ya? Dia punya daging juga banyak ya. Iya. Gitu kan, biasanya kan ayam kampung kadang-kadang tinggal tulangnya aja. Ini lumayan tebal. Ini lumayan tebal ya. Memang ini yang super enggak? Ada Iya. yang kelas super, apa yang biasa? Kalau Yang super. yang super ya, Iya. rata-rata super. Iya. Ya, seperti itu. Nah, yang menarik saya di gambar ini kok ada dabu-dabunya. Ada dabunya ini. Coba yang dabunya yang jelas. Nah, oke. Sekarang saya mau bicara tentang ada apa sih atau kenapa sih ayam goreng lalu ada sambalnya? Orang Manado bilang dabu-dabu kan, sambalnya. Apakah produksinya itu memang seperti ini? Silakan. Oke, kita bicara sekarang tentang produksi, iya kan? Iya. Oke. Debbie? Iya, itu karena memang lebih enak pakai dabu-dabu. Pakai Dan itu dabu-dabu. dabu-dabunya sangat
hot, sangat pedis. Jadi itu sangat cocok di lidah orang Gorontalo, orang gitu, Manado. Wah, orang itu Manado, mantap. ya, gitu. Oke. Kita udah lihat tadi ayam dari kecil sampai dia dipotong dibagi 4. Oke, sekarang produksinya itu cara jualnya gimana? Apa memang jual satu ekor langsung dipotong 4 atau orang pesan untuk harus potong 12 atau memang kita produksinya langsung 4 potong? Ya, memang sudah diatur 4 potong. Udah seperti diatur itu. Iya. gitu ya. Jadi kita pembeli atau apa namanya relasi kita nggak bisa harus bilang oh kita tolong potong 12 16 enggak ya, kita udah siapkan memang 4 potong. Satu ekor jadi 4 potong. Nah itu produksinya gimana? Kita langsung goreng atau jual mentah? Coba siapa yang mau ini nih? Jelasin panjang lebar nih. Iya, itu kita ungkep dulu. Jadi kita jualnya udah diungkep. Jadi pembeli tinggal siap goreng dan kita udah siapkan sambalnya juga. Oh gitu ya. Iya. Debbie bisa tambah? Digoreng terus? Boleh juga sih kalau mau request goreng. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Tapi yang jelas kita udah apa namanya ya? Udah Iya, diungkep. sudah bumbu. Ungkep ya. Iya. Oh, udah dibumbu. Udah dibumbuin, Iya, ya. Oh iya kan biasanya kan orang nggak ngerti apa diungkep Oh, iya. ya kan. Udah dibumbu dulu. Dibumbu, Udah dikasih menyatu bumbunya. Jadi kita jual 4 potong. Iya. Lalu Ditambah sambal. tambah sambal itu. Jadi udah pas kita beli 4 potong, di dalamnya udah ada sambal. Udah ada Iya. sambal. Oh gitu. Coba kita lihat mungkin ada ayam yang udah dalam plastik kali ya. Nah, seperti ini ya. Ya. Iya. Oh, jadi pemirsa, ketika Bapak Ibu nonton malam hari ini di dalam plastik udah dibumbu atau udah diungkep ya namanya ya. Ya. Udah dibumbu dan ada di dalam plastik itu udah ada sambal ya. Iya. Udah ada sambal. Jadi ketika kita beli ini, kita tinggal goreng. Wah, saya ngomong aja udah telan ludah nih. Kita baru ngomong aja belum rasa nih saya udah suka makan nih. Nah, ini dia. Jadi dalam plastik ini ada 4 potong pemirsa yang sudah diungkep atau sudah dibumbu. Berapa lama dibumbu? Berapa lama tuh? Sekitar berapa jam? Diungkepnya dibumbuin iya. 45 menit. 45 menit ya. Lalu ada sambalnya. Jadi ketika kita beli, berarti di rumah kita nyampe di rumah tinggal goreng. Ya. Sambalnya udah ada. Kita tinggal tambah sayurnya. Wah, enaknya minta ampun. Wah. Pemirsa, saya yakin juga pemirsa yang nonton malam hari ini udah pingin untuk menikmati ayam goreng, ayam kampung goreng asuhan Ibu Dewi dan Debbie. Itu bumbunya memang di anu sendiri, ya, dibuat sendiri bumbunya. Sudah sudah disiapkan memang. Iya, yang buat maksudnya Ibu Dewi sendiri. Iya. Iya, tapi ada Yang Teman-teman maksudnya, Iya, iya. ada teman-teman. Tetapi resepnya, iya. berarti nggak salah dong saya bilang di bawah asuhan Ibu Dewi dong, gitu dong, ya kan? Oke, kita lanjut kepada kita udah terlalu promosi nih gimana. Nah, di studio saya ada bawa contoh nih pemirsa. Tolong Ibu Dewi. Nah, oke, kita taruh aja dia di atas ini. Iya. Nanti tolong di zoom ya. Tolong di zoom. Tadi kita lihat di foto, inilah barangnya. Jadi di dalam, coba perlihatkan. Nah, di dalam plastik ini itu ada, oke ya. Di dalam plastik ini ada 4 potong dan di dalamnya udah ada sambal. Jadi jangan khawatir. Ketika kita pulang kantor, kita pulang dari ibadah, kita pulang dari rekreasi, kita nggak susah-susah lagi mau cari ayam di pasar. Kita mau buat bumbu sendiri, susah. Tapi sekarang ketika kita beli ini, maka kita tinggal goreng. Wah. tentunya lebih higienis juga kalau masak sendiri di rumah, ya kan? Lebih higienis ya daripada kita mau cari yang udah dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada yang ada di luar sana. Iya. Yang jelas kita tinggal memasak nih luar biasa ya. Sambalnya enak sekali. Itu dibuktikan apa? Kita ngomong aja udah kita ingin makan, apalagi betul-betul kita mau makan ya. Jadi ada, ini sama ya, ada 2 ya. Iya. Oke, kita ini saya promosi nih, ya kan? Nah,
Ini udah bentuk jadi pemirsa. Kita udah goreng 1 potong. Nih dia. Buktinya saya tanya tadi ada dagingnya. Oh katanya ada nih. Buktinya nih ada dagingnya. Bisa lihat. Lalu ini sambalnya. Ini sambalnya ya. Sambalnya nih lihat. Oke. Itu dibuktikan bahwa apa yang kita ngomong itu jelas ada semua kan. Pemirsa, mohon maaf saya harus makan. Ya kan. Waduh enak sekali. Kru minta nggak kru? Didik minta nggak Didik? Coba rasa di, benar Dik, coba Dik, nih Dik. Nah, kasih sama sepanya tuh. Nah, oke. Didik, nah ini sepanya punya nih. Kamu harus buktikan bahwa kita punya promosi malam hari ini bukan hanya kata doang, kata orang. Katanya enak. Tetapi malam hari ini luar biasa enak sekali. Bumbunya terasa. Nih, saya harus pakai sambal nih. Nih sambalnya nih. Saya harus buktikan. Saya bukan sekedar promosi tanpa fakta, Bapak Ibu nih. Sambalnya terus saya makan. Luar biasa. Malam hari ini saya nggak dititip untuk iklan seperti ini. Tapi Studio 3, kami di Eklesia, kami harus bertanggung jawab apa yang kami bilang itu benar-benar nyata. Jadi nggak ada titipan, ayo dong promosikan dong. Enggak, saya enggak ngomong begitu kepada mereka. Tapi saya ingin pastikan bahwa yang saya rasa itu betul-betul enak. Pasti Bapak Ibu yang nonton kan, udah ngiler kan, udah pengen makan kan. Yang masak aja udah ingin makan, ya enggak? Yang jelas rasanya mantap, gurih, bumbunya terasa. Itu kok bisa enak seperti itu? Itu tentunya kita kan nggak buka rahasia. Tapi Ibu Dewi memang dari sejak kecil suka masak nggak? Iya. Bisa dong ceritakan. Iya, memang kalau untuk ayam bumbu kuning seperti ini memang dari dulu dari orang tua juga udah sering sih bikin kayak gini. Gitu ya. Ngomong aja nggak apa-apa. Saya sambil makan. Iya. Jadi ketika kita ketemu dengan seseorang ya itu pimpinan saya, Bapak Yusman Tamara, beliau menawarkan kerjasama pada saya untuk bisa mengelola produksi seperti ini. Jadi beliau mensupport saya dalam produksi atau dalam hal yang lain, dan itu kesempatan saya gunakan sebaik-baiknya. Dewi, coba Dewi ngomong Dewi. Tapi saya yang makan ini, coba ngomong aja. Kalau menurut saya Mama luar biasa, itu suatu mukjizat ya. Karena saya pribadi yang umur sudah mau 30, itu saya suka mikir gini, aduh kalau di usia seperti ini kalau mau cari kerja ya agak susah ya. Tapi yang saya lihat mama saya sudah di usia 40 lebih. Itu dia justru dapat pekerjaan. Jadi itu kan sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Yang rasanya sudah tidak mungkin gitu. Sedangkan yang muda saja itu susah. Terus ditambah lagi dengan COVID. Nah ini Mama luar biasa. Dia justru dapat di usia dan di tengah COVID. Oke, yang menjadi pertanyaan saya gini, Bu. Ibu, maksudnya Ibu buat resep seperti ini, seenak seperti ini, segurih seperti ini, baik ayamnya, baik sambalnya itu maksudnya baru resepnya baru ditemukan sekarang atau memang udah sejak dulu? Sebenarnya udah sejak dulu, hanya ketika saya bertemu dengan pimpinan saya itu ada hal-hal yang ditambahkan. Jadi di situ memang saya kebetulan ditawarkan pertama untuk research ya. Saya ditawarkan untuk research produksi apa bahan ini. Kemudian ya beberapa kali saya untuk awal-awal ya seperti itu ya, melakukan riset terus dengan sambal, dengan bumbu ayam kuningnya juga sampai saya bisa ya mencapai semuanya sekarang. Ya seperti ini. Rasa yang nikmat yang saya rasakan memang malam hari ini kita lupa bawa minum. Saya udah kepedesan nih. Bisa nggak Kur ambilkan saya air minum dulu? Oke, kita ngomong. Kita udah panjang lebar ngomong dari pembibitan sampai
apa yang sudah dibuat, digoreng dan saya sudah ini, itu model pemasaran gimana, Debbie? Untuk Kota Gorontalo, lalu kita mungkin udah sampai ke kabupaten-kabupaten gimana, Debbie? Ya kalau saya sih melalui teman-teman saja ya. Gitu ya. Lewat medsos bisa? Iya lewat medsos juga, terus ada IG, ada Facebook, semua ya. Oh udah dipasarkan lewat medsos ya? Iya Itu sudah. FB, lalu Ada IG juga. Apa namanya tuh kalau ketika Linkfood. Linkfood. Coba kita lihat foto Linkfood. Nah ini dia. Bisa jelaskan? Iya. Jadi untuk orang mau nelpon silakan. Iya orang kalau mau telepon itu ada nomornya di situ, terus ada IG sama Facebook itu namanya ya. Di situ ada gambar, terus tentunya produk kita ini sudah ada terdaftar sertifikat halal. Halal itu kalau nggak salah ada MUI ya, dari Iya. MUI ya. Gitu. Apalagi bisa dijelaskan dengan apa namanya ini? Pic atau gambar ini, apalagi ada yang harus dijelaskan? Bagian bawah menerima pesan itu kan? Iya, jadi kita terima pesanan dos juga. Masak, oke. Pemirsa saya baca ya, telah hadir Linkfoods. Wah, ini Linkfoods ya. Ayam kampung ungkep tambah sambal spesial, diproses higienis tanpa pengawet, menggunakan bumbu rempah asli spesial ayam goreng. Ingat, 100% halal, sudah ada logo di sana dari Majelis Ulama Indonesia. Iya. Ya. Oke, lalu masak praktis tinggal goreng. Wah, tinggal goreng reng ya kan. Menerima pesanan dus. Oke, silakan bisa kalau Bapak Ibu yang ingin pesan ayam goreng ayam kampung nih, bisa pesan di 0823 4999. Oh, bukan 999 nih, ada 4 kali 9-nya 011. Lalu Linkfoods di IG ya. Lalu FB juga di Linkfoods. Oke, Bapak Ibu, saya langsung terus bicara dengan dua narasumber kita. Nah, model pemasaran lewat medsos, ya kan? Nah, kalau lihat sudah sampai di mana nih orang menikmati hasil daripada racikan dari Ibu Dewi. Untuk Kota Gorontalo sendiri udah atau ada sampai di kabupaten? Iya, ini kita sudah ke areal Palu, terus Palu. yang kabupaten Marisa, Pohuwato, Marisa, terus Luuk, ya. Ya. Jadi Palu, Manado juga ada. Manado udah ada. Itu Iya. bentuk yang udah di ini ya, ungkep gini ya, Iya. udah dibumbui. Tapi kalau untuk gorengan gimana pasaran Gorontalo? Udah ada yang kenal? Udah ada yang pesan? Udah ada ya, udah jalan ya. Sudah. Pemirsa luar biasa. Jadi apa yang mereka buat ini ya semata-mata satu langkah yang mereka ambil untuk 1000 langkah ke depan. Ya. Kita jangan bercita-cita melangkah 1000-2000 langkah. Tapi kalau kita nggak mau ambil satu langkah untuk memulainya, maka 1000 langkah di depan itu 0. Untuk apa langkah itu mereka ambil? Tentunya untuk hari esok, iya kan? Nah, ada yang mau dipesan kepada pemirsa yang nonton malam hari ini? Mungkin ingin bertanya tempatnya di mana, iya kan? Posisinya di mana? Atau kita cara mau pesan gimana? Selain nomor tadi, tempat pembibitan atau produksinya di mana? Daerah mana nih? Kalau di Kota Gorontalo atau di kabupaten? Silakan, Debbie. Tempatnya kita saat ini di Bone Bolango. Bone Bolango, Suwawa. Bukan, Atau? areal Center Point atau Jalan Baharudin Yusuf Habibie, atau mungkin orang bilang juga Jalan Bypass ya. Center gitu. Point-nya sih lebih terkenal gitu ya. daerah sana. Oke, coba lebih jelas lihat di kamera. Silakan bilang daerah produksinya di mana. Silakan, Debbie. Ya, jadi produksinya di jalan. Kalau produksinya itu di areal Telaga, dan tempat pembibitan kita ada di Tilong Kabila, di Desa Lonuo. Dan kalau untuk pemasaran itu ada di Jalan Baharudin Yusuf Habibie atau terkenal dengan Center Point ya, areal situ. Ada situ ya. Ada ditambahkan Ibu Dewi? Nggak ada? Iya, sudah Udah. sama. Nah, sekarang yang orang tunggu-tunggu atau orang ingin cari tahu berapa sih itu kan? Kita udah promosi kan dari beratnya udah di dalam plastik ada 4 potong sama sambalnya. Sekarang kita bicara harga, iya kan? Bisa nggak dibuka di sini? Bisa nggak? Kalau memang berani buka silakan atau pribadi. Soalnya ada
beberapa beberapa ini reseller ya. ya, berbeda-beda ya. Tiap berbeda-beda. reseller kadang-kadang ada perbedaan. Oh ya. gitu ya. Yang jelas Japri aja ya ketika ini. iya. Japri. Japri aja. Kalau nama FB apa tadi? Linkfood. Linkfood. Ya kan cari aja Linkfood ayam goreng spesial ayam goreng ayam kampung. Sekali lagi ada nomor di sana. Bapak Ibu pemirsa yang nonton pada malam hari ini silakan lihat dan silakan Japri tanya aja berapa ribu ekor kita mau pesan, berapa ratus ekor bagian produksi dan pemasaran siap untuk menerima pesanan sebanyak-banyaknya atau berapapun jumlah Bapak Ibu akan minta untuk dipesan. Saya rasa malam hari ini malam yang luar biasa kepada kita. Debbie ada mau titip pesan kepada pemirsa? Nggak ada lagi? Ada. Silakan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetaplah percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tentunya disertai dengan keberanian juga untuk melangkah. Walaupun melangkah itu susah ya, dan kita harus melalui dari kecil dulu sampai besar ya, itu kita harus menjalaninya. Gitu. Atau mungkin kadang-kadang orang melihat kita sekarang nanti udah yang besar-besar ya kan, wah mereka akan berkata wah ini hebat padahal kita mulai dari hal yang kecil. Iya. Kepercayaan yang mungkin dianggap orang itu sepele, tetapi kalau kita ambil dengan tanggung jawab yang besar maka langkah itu akan berkelanjutan untuk kita. Wah gitu. Ibu Dewi? Saya hanya berpesan ya buat teman-teman juga, kita sepenuhnya bergantung sama Tuhan ya. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah. Yes. Seperti lagu Om Sabi. Ya, itu apa ya? Dan saya rasa hanya rasa syukur yang selalu ada di dalam hidup kita. Itu akan membawa kita pada hal yang lebih baik lagi. Lebih baik ya. lagi. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong pemirsa yang setia bersama dengan kami malam hari ini. Saya ingin berkata kepada kita semua, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa kita jangan bermimpi untuk meraih sukses di hari yang akan datang, tetapi kita takut untuk melangkah. Jangankan kita akan mencapai sesuatu yang ada di depan kita, kalau kita sendiri takut untuk melangkah. Ibu Dewi dan Debbie sudah mengambil langkah itu karena mereka tahu hari esok, hari yang penuh dengan tanda tanya kalau kita tidak mau melangkah. Tapi mereka berkata, dasar untuk mereka melangkah, untuk melihat sesuatu hari esok yang indah, tentunya tidak lepas sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya umat Kristiani. Mereka percaya kalau mereka melangkah bersama dengan Tuhan, ada sebuah kepastian untuk hari esok. Saya, Samuel Pangalo, dua narasumber Ibu Dewi dan Debbie, dan seluruh kru malam hari ini dalam acara 2 menit saja 4 Oktober 2021 menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Kita jumpa pada acara besok malam 2 menit saja dengan tema atau topik yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Jika ada perkataan kami yang mungkin kurang tepat, kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara-acara berikut. Salam kami, Linkfoods. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.